Kata estetika atau aesthetics berasal dari bahasa Yunani aesthetikos yang berarti tentang persepsi indrawi. Estetika adalah sebuah filsafat aksiologi yang berkaitan dengan hakikat atau penghargaan akan seni, keindahan, dan rasa yang estetika dari kata Yunani aesthetis atau pengamatan adalah cabang filsafat yang berbicara tentang keindahan. Dalam estetika, yang dicari adalah hakikat dari keindahan, bentuk-bentuk pengalaman keindahan seperti keindahan jasmani dan keindahan rohani, keindahan alam, dan keindahan seni. Diselidiki emosi manusia sebagai reaksi terhadap yang indah, agung, tragis, bagus, mengharukan, dan sebagainya. Estetika sebagai cabang filsafat dibagi menjadi dua jenis, yaitu filsafat seni atau philosophy of art dan filsafat keindahan atau philosophy of art. Filsafat seni mempersoalkan status ontologis dari karya-karya seni dan mempertanyakan pengetahuan apakah yang dihasilkan oleh seni serta apakah yang dapat diberikan oleh seni untuk menghubungkan manusia dengan realitas. Filsafat keindahan membahas apakah keindahan itu dan apakah nilai indah itu objektif dan subjektif. Dalam estetika dibedakan menjadi estetika deskriptif dan estetika normatif. Estetika deskriptif menggambarkan gejala-gejala pengalaman keindahan, sedangkan estetika normatif mencari dasar pengalaman itu. Misalnya, ditanyakan apakah keindahan itu akhirnya sesuatu yang objektif terletak dalam lukisan atau justru subjektif terletak dalam mata manusia itu. Perbedaan lain dari estetika adalah estetis filsafati dengan estetis ilmiah. Melihat bahwa definisi estetika merupakan suatu persoalan filsafat yang sejak dulu sampai sekarang cukup diperbincangkan, para filsuf dan diberikan jawaban yang berbeda-beda. Sejarah pengembangan estetika didasarkan pada sejarah perkembangan estetika di Barat yang dimulai dari filsafat Yunani kuno. Hal ini dikarenakan estetika telah dibahas secara terperinci berabad-abad lamanya dan dikembangkan dalam lingkungan filsafat Barat. Hal ini bukan berarti di Timur tidak ada pemikiran estetika. Secara garis besarnya, tingkatan atau tahapan periodisasi estetika disusun dalam 8 periode, yaitu yang pertama, periode klasik atau dogmatik, 2, periode skolastik, yang ketiga, periode Renaissance, yang keempat, periode Al-Klaruk, yang kelima, periode idealis, yang keenam, periode romantik, yang ketujuh, periode positivistik, dan yang kedelapan, periode kontemporer. Yang pertama adalah periode klasik atau dogmatik. Dalam periode ini, ada beberapa ciri mengenai pandangan estetikanya, yaitu yang pertama bersifat metafisik, yang kedua bersifat objektivitis, dan yang ketiga bersifat fungsional. Selanjutnya periode skolastik. Dalam periode ini, ciri-cirinya yaitu beauty or perfection, yaitu keutuhan atau kesempurnaan, kedua proportion or harmony, yaitu perimbangan atau keserasian. Yang ketiga, brightness or clarity atau kecemerlangan atau kejelasan. Yang ketiga, periode Renaissance. Pada periode ini, masalah seni menjadi titik perhatian. Uraian mengenai estetika secara luas ditulis oleh Massimo Visissimo, sedangkan penulis-penulis lainnya banyak mengulas teori-teori seni. Leon Battista dan Albert Dürer dalam bidang seni rupa, Joseph Zarlino dan Vincenzo Galilei dalam bidang musik, serta Ludovico Castelvetro dalam bidang puisi.
Yang keempat adalah periode Afklar. Dalam periode ini masih terlihat pengaruh rasionalisme Descartes dan empirisme Lacan dalam pembahasan estetika. Yang kelima, periode idealis. Dalam periode ini, penyelidikan estetika berubah dari penelaahan ontologis beralih ke bidang ilmu jiwa yang sebelumnya telah dirintis oleh rasionalisme dan empirisme. Karena adalah periode romantik. Ada 4 hal yang menjadi pusat perhatian dari penulis-penulis estetika pada periode ini. Adalah ekspresi, imajinasi, organisasi, dan simbolisasi. Yang ketujuh adalah periode positivistik. Dalam periode ini, estetika dipelajari secara empiris dan ilmiah yang berdasarkan pengalaman-pengalaman real yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah periode kontemporer. Dalam periode kontemporer, 7 pandangan yang menonjol dalam periode ini yaitu yang pertama seni untuk seni, 2 realisme, 3 sosialisme, 4 ekspresionisme, 5 naturalisme, 6 marxisme, dan 7 eksistensialisme. Materi selanjutnya mengenai pengertian keindahan. Keindahan menurut etimologi berasal dari kata Latin bellum, akar kata bonum, yang berarti kebaikan. Menurut cakupannya dibedakan keindahan sebagai suatu kualitas abstrak, beauty, dan sebagai sebuah tanda tertentu sebagai suatu yang indah. Kedua, hal itu dalam filsafat kadang-kadang mencampurkan saja. Keindahan menurut luasnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, keindahan dalam arti yang terluas. Keindahan merupakan pengertian yang berawal dari bangsa Yunani dahulu yang di dalamnya tercakup kebaikan. Bangsa Yunani juga mengenai arti pengertian keindahan dalam arti estetis yang disebutnya simetria untuk keindahan berdasarkan penglihatan, harmonia untuk keindahan berdasarkan pendengaran. Yang kedua, keindahan dalam arti estetis murni. Keindahan dalam arti estetis murni menyangkut pengalaman estetis dari seseorang dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang diserapnya. Yang ketiga, keindahan dalam arti terbatas dalam hubungannya dengan penglihatan. Jadi, sini lebih disempitkan sehingga hanya menyangkut benda-benda yang diserap dengan penglihatan berupa dari bentuk dan warna. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, teori keindahan ini ialah sifat dasar dari keindahan. Apakah keindahan itu merupakan sesuatu yang ada atau hanya dalam pikiran orang yang mengamatinya? Teori keindahan ini dibagi menjadi 3 teori. Yang pertama, teori subjektif dan teori objektif. Teori objektif berpendapat bahwa keindahan yang memiliki nilai estetis ialah sifat yang melekat pada satu benda indah yang bersangkutan, tergantung dari orang yang mengamatinya. Sedangkan teori subjektif berpendapat bahwa yang menciptakan keindahan pada satu benda sesungguhnya tidak ada. Yang ada hanyalah tanggapan perasaan seseorang yang mengamati suatu benda tersebut. Yang kedua, ada teori perimbangan. Jadi, teori perimbangan ini disebut juga teori agung, yang mana teori agung ini berpendapat bahwa keindahan terdiri dari bagian-bagian perimbangan atau tepatnya terdiri dari ukuran, persamaan, atau jumlah, hubungan dari bagian-bagian atau hubungannya satu sama lain. Yang ketiga, ada teori bentuk estetis. Ciri-ciri umum bentuk estetis ini terdapat 6 asas. Yang pertama, asas kesatuan utuh. Yang kedua, asas tema. Yang ketiga, asas variasi menurut tema. Yang keempat, asas keseimbangan. Yang kelima, asas perkembangan. Dan yang keenam, asas tata jenjang.